別れの一族とマキアの次は絶対だから。エリアンも約束だよ。嘘つき。あなたが教えてくれたんだ。Halo, selamat datang di channel Yuko ID. Kali ini saya ingin mereview salah satu anime movie yang recommended buat kalian tonton. Bukan hanya animasinya aja yang bagus, tapi karena ceritanya juga yang bisa membuat kalian terhanyut ke dalamnya. Tapi sebelum kita bahas animenya, buat kalian semua jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel yang baru seumur jagung ini. Oke, anime yang akan saya review kali ini berjudul Sayonara no Asani Yakusoku no Hanao Kazaro. Karena judulnya panjang, kita sebut aja Sayonara no Asa atau Sayo Asa, oke? Biar lebih mudah. Oh iya, siapin tisu sebelum kalian menonton animenya, sebab anime ini mengandung bawang. Langsung saja ini reviewnya. Sayo Asa menceritakan seorang gadis bernama Makia. Makia adalah gadis yang lahir dari suku yang bernama Iorf. Iorf adalah sebuah legenda kuno di mana mereka dikenal karena berumur panjang. Bahkan setelah berumur ratusan tahun, penampilan mereka masih terlihat seperti belasan tahun. Pekerjaan mereka adalah menenun sebuah kain yang disebut sebagai hibiol. Suku Iorf tinggal di sebuah gunung atau bukit yang jauh dari peradaban manusia. Suku Iorf ini juga dikenal sebagai klan perpisahan. Cerita diawali dengan Makia yang sedang mencuci kain hibiol bersama temannya yang bernama Leilia dan Krim. Leilia adalah gadis yang riang dan suka bersenang-senang. Di sisi lain, Makia adalah gadis yang pendiam dan lemah lembut, sedangkan Krim adalah pria yang mencintai Leilia. Makia selalu merasa kesepian karena ia selalu sendirian, berbeda dengan Leilia atau Krim yang masih memiliki keluarga, sedangkan Makia ia tinggal bersama tetua suku. Saat mereka semua sedang melakukan kegiatan yang biasanya, tiba-tiba ada pasukan kerajaan yang mengunjungi kediaman suku ini. Pasukan kerajaan datang dengan menunggangi hewan legenda yang bernama Renato. Mereka berniat menculik semua wanita yang ada di suku Iorf ini. Tapi tiba-tiba ada Renato yang terjangkit penyakit yang bernama mata merah, yang membuat mereka mengamuk dan menjadi liar, lalu menghancurkan tempat di mana kain hibiol disimpan. Dan sayangnya Makia ada di tempat itu. Saat Renato yang mengamuk ini pergi, Makia terbawa oleh kain hibiol yang terlilit di tubuh Renato ini. Dan itulah untuk pertama kalinya Makia melihat dunia luar. Dan tiba-tiba naga Renato ini terbakar dan terjatuh, sedangkan Makia tersangkut di pohon dengan kain hibiol. Ia shock karena untuk pertama kalinya berada di dunia luar. Saat Makia memutuskan untuk bunuh diri, ia mendengar sebuah suara, dan ternyata suara itu adalah tangisan bayi. Karena tak tega melihat bayi tersebut, akhirnya Makia memutuskan untuk merawat bayi ini. Setelah membawa bayi ini, Makia tiba di sebuah rumah milik manusia biasa, dan untungnya mereka adalah manusia baik yang menerima Makia sebagai keluarga barunya dan membantu Makia untuk mengurus bayi ini. Dan akhirnya bayi tersebut diberi nama Ariel. Tidak hanya menerima Makia, mereka juga mencarikan pekerjaan buat Makia agar bisa membesarkan Ariel. Untuk menutupi identitas Makia sebagai suku Iorf, Makia mengecat rambutnya menjadi warna coklat. Karena suku Iorf memiliki ciri khas lain, yaitu warna rambut yang berwarna kuning cerah yang mendekati putih. Makia mulai menyayangi Ariel seperti anaknya sendiri.
Ariel pun sudah sedikit besar sampai bisa memanggil Makia dengan sebutan Mama. Lalu Sin berpindah ke kerajaan Mezarte, yaitu kerajaan yang menyerang suku Iorf. Kerajaan Mezarte selalu menggunakan suku legenda kuno sebagai tanda bahwa mereka adalah kerajaan yang kuat. Contohnya, seperti berhasil menaklukkan naga Renato. Dan akhirnya mereka mengincar suku Iorf dan menculik gadis-gadisnya untuk dinikahkan dengan sang pangeran supaya bisa memiliki keturunan yang berumur panjang dan mempertahankan kerajaannya. Dan sayangnya, gadis yang diculik ini adalah Leilia, yaitu sahabat Makia. Di sisi lain, Ariel sudah tumbuh jadi anak yang riang dan mulai belajar membuat kain hibiol bersama Makia. Hubungan mereka sudah benar-benar layaknya ibu dan anak. Lalu Makia mengetahui kalau Leilia akan dinikahkan dengan sang pangeran dan berniat untuk menyelamatkan Leilia. Akhirnya, Makia meninggalkan mereka dan pergi bersama Ariel menuju kerajaan Mezarte dengan sebuah kapal. Di tengah perjalanan, Makia bertemu dengan Krim, dan ternyata masih ada suku Iorf lain yang selamat dari insiden penyerangan itu. Mereka juga sama berniat untuk menyelamatkan Leilia dari kerajaan Mezarte. Makia berhasil bertemu Leilia. Saat Makia ingin membawanya, Leilia menolak karena ia sedang mengandung anak dari sang pangeran. Lalu tiba-tiba ada pasukan kerajaan. Makia bersembunyi dan berpisah lagi dengan sahabatnya Leilia. Lalu Makia memutuskan untuk meninggalkan kota dan hidup bersama Ariel. Setelah itu, Makia dan Ariel terus-menerus berpindah tempat karena tidak ingin ada yang mengetahui identitas dari Makia yang seorang Iorf. Hubungan mereka berdua pun sudah benar-benar seperti ibu dan anak. Beberapa tahun kemudian, Makia bekerja di sebuah bar sebagai pelayan, dan Ariel sudah memasuki usia remaja. Ariel adalah manusia biasa, bukannya Iorf, jadi ia tidak berumur panjang dan terus tumbuh, sedangkan Makia tidak ada perubahan sama sekali. Lalu, mereka bertemu dengan orang bernama Lang, yaitu salah satu orang dari keluarga yang dulu membantu Makia membesarkan Ariel. Dan ternyata, Lang ini adalah tentara kerajaan Mezarte. Di sisi lain, sang raja masih saja melanjutkan rencananya membuat keturunan berumur panjang. Tapi rencananya gagal karena Leilia melahirkan manusia biasa, bukannya Iorf. Di sisi lain, Ariel sudah tahu kalau Makia bukanlah ibu kandungnya, dan ia juga tahu kalau Makia adalah suku Iorf. Semua itu membuatnya gelisah, karena walaupun Makia bukan ibu kandungnya, tapi Makialah yang membesarkannya dan mengajarinya banyak hal. Di tengah kegelisahannya, Ariel memutuskan untuk bergabung menjadi tentara kerajaan dengan bantuan Lang dan meninggalkan Makia. Beberapa tahun kemudian, Ariel sudah menikah dengan wanita bernama Dita, dan Dita sedang mengandung anak dari Ariel. Tapi tiba-tiba pasukan sekutu mulai menyerang kerajaan Mezarte. Karena ia adalah tentara kerajaan, Ariel memutuskan untuk ikut berperang. Di sisi lain, Makia masih berniat untuk menyelamatkan Leilia. Di tengah perjalanan, ia bertemu Ariel, tapi karena situasi sedang perang, mereka tidak bisa berbicara satu sama lain. Dan Makia pun pergi meninggalkan Ariel. Setelah berpisah dari Ariel, Makia mendengar suara seseorang, dan ternyata suara itu berasal dari Dita yang sedang menahan rasa sakit karena mau melahirkan. Karena tahu kalau anak yang dikandung Dita adalah anak dari Ariel, Makia memutuskan untuk membantu melahirkan cucunya tersebut. Di tengah banyaknya tentara yang gugur akibat perang, ada satu kehidupan yang terlahir. Perang pun berakhir dengan kekalahan Mezarte. Saat Ariel membuka mata, ia melihat Makia ada di depannya.
dan memberitahukan kalau anaknya sudah lahir dengan selamat. Akhirnya mereka bisa berbicara setelah sekian lama dan Ariel memanggil Makia dengan sebutan ibu. Lalu Makia pergi bersama Leilia dengan menaiki Renato terakhir yang tersisa. Mereka kembali ke tempat seharusnya mereka berada dan meninggalkan segalanya. Bertahun-tahun kemudian, Makia mengunjungi desa yang dulu ia tinggali bersama Ariel. Dan ternyata setelah kekalahan Mezarte, Ariel pindah ke desa ini bersama keluarga kecilnya. Lalu Makia bertemu dengan Ariel yang sudah tua renta. Mereka bertemu lagi setelah berpisah selama bertahun-tahun. Dan sayangnya itu adalah pertemuan terakhir mereka. Dan Ariel pun meninggal sambil menggenggam tangan sosok yang telah lama ia rindukan, yaitu sosok seorang ibu. Sekian review dari anime movie yang berjudul Sayonara no Asa ini. Like kalau suka, jangan lupa klik tombol subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.